Oke guys, balik lagi di channel aku, Bang Irwan TN. Oke guys, balik lagi di channel aku. Oke, di video kali ini seperti biasanya kita akan kembali lagi di konten Creepy Room. Tapi di konten Creepy Room kali ini kita tidak akan membahas hal-hal apa yang mengerikan yang ada di dunia ini ya guys. Tapi di sini aku akan membuat cerita seram di konten Creepy Room kali ini, dan cerita seram itu adalah dari pengalaman pribadi aku. Dan sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe channel ini, dan share video ini ke teman-teman kalian agar tambah semangat lagi membuat video-video horor lainnya untuk kalian semuanya. Oke, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya guys. Oke guys, di cerita Creepy Room malam ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan di saat aku explore di tempat tersebut. Sebelumnya aku baru pertama kali explore di tempat tersebut, dan itu adalah video pertama aku di channel aku. Itu tempatnya serem banget guys, karena tempatnya itu lumayan jauh dari pemukiman penduduk ya, karena tempatnya agak dalam, dikelilingi banyak hutan tempatnya guys. Itu adalah tempat dimana bekas kantor kosong yang udah lama nggak kepakai. Kalau nggak salah itu udah lebih dari 5 tahun nggak kepakai. Jadi tempatnya itu memang udah terbengkalai banget, dan aku nggak sempat motoin tempatnya itu begitu jelas. Cuman itu tempatnya medannya udah nggak terawat lagi, udah rumputnya itu udah tinggi-tinggi banget kak. Dan ada satu akses jalan itu memang udah rumputnya itu setinggi dada orang dewasa. Jadi aku masuk ke tempatnya itu aja udah banyak rintangannya banget. Aku masuk ke semak-semaknya itu memang udah lebat banget rumputnya nih guys. Kita akan membahas kejadian-kejadian ini guys ya. Pertamanya aku berangkatnya itu cuman berdua aja sama teman aku, yang kebetulan teman aku itu rumahnya di sekitaran nggak jauh dari lokasi kantor tersebut. Jadi kebetulan keluarganya juga diberi kepercayaan lah untuk menjaga tempat tersebut ya, karena di seberang kantor yang tempat aku ekspor tersebut masih ada satu kantor yang masih beroperasi. Cuman kantor itu beroperasinya di jam pagi sama siang aja. Kalau jam sore itu udah nggak beroperasi lagi kantor tersebut. Dan kantor yang di sebelahnya itu yang tempat aku ekspor itu memang udah terbengkalai dan nggak ada lagi karyawan yang ada di situ, karena tempatnya udah hancur-hancur banget. Tempatnya udah dinding-dindingnya udah rusak nih guys tempatnya. Aku akan menceritakan kejadian horor yang aku rasakan guys. Pertama kali datang itu dari tanjakannya itu aja udah hawanya itu udah nyeremin lah, udah nyeremin hawanya itu kan. Apalagi waktu aku parkirkan motor pas di parkirannya itu udah mulai hening banget suasananya, udah lain, karena tempat udah memang horor banget lah bagi aku. Lain, suasana itu udah hening. Jadi berhentilah kan parkir motor di parkirannya itu. Aku bilangin sama teman aku, ini aman nggak dibuat untuk ekspor? Teman aku bilang aman, dia bilang tenang aja. Terus kami masuklah kan, siapkan peralatan kamera apa kan. Kebetulan aku merekamnya itu pakai HP aku ya guys, jadi nyeting mikrofonnya lagi kan. Masuklah kita di bekas pintu pagarnya itu kan. Pintu pagarnya pun udah rusak-rusak, dan kawat-kawatnya itu udah pada jebol semuanya. Masuklah kan di pintu gerbangnya itu. Di depan pintu setelah
bukan di depan ya, setelah pintu gerbang masuk itu kita nemuin satu tempat bak, dan itu adalah kayaknya itu tempat bak penampungan air ya guys, karena itu adalah bekas kantor PDAM guys yang udah nggak kepakai lagi. Itu satu tempat penampungan air itu lumayan tinggi, jadi di samping baknya itu ada tangga untuk naik ke atas, jadi kita bisa ngeliat kondisi atas itu kayak gimana. Itu serem banget guys. Jadi pas aku naik sama teman aku, kan aku bilang yuk kita naik di atas, yuk kita coba ngambil footage untuk melihat lokasinya. Pas naik di atas itu memang seremin banget. Jadi kita tuh naik di atas tempat baknya itu kan ya, tempat bak penampung, lihat sekelilingnya itu udah serem banget. Dan jujur aku pas naik ke atas itu udah ngerasain hawa yang udah nggak nyaman banget, cuman masih bisa tertahankan lah ya, masih bisa tertahankan karena aku ngerasa di atas bak itu medannya belum ekstrim banget. Aku nggak tahu itu mungkin memang di sekitaran bak itu memang ada apa enggak, cuman aku merasakan hawanya itu beda, cuman masih bisa terkontrol. Jadi aura negatifnya itu memang masih bisa terkontrol, dan lihatlah kan sekeliling lokasi tersebut. Dan kemudian aku turun ke bawah lagi nih guys, sama teman aku turun ke bawah. Terus pas kita udah turun ke bawah, aku bilang sama teman aku, tunggu di depan gerbang aja ya, aku bilang kan, aku mau coba explore di rumah bawah dulu, nanti aku mau cobain ke rumah yang sebelahnya lagi. Mudah-mudahan di rumah sebelah itu bisa, soalnya akses untuk ke rumah yang di sebelah baknya itu rumputnya itu seperti yang aku bilang tadi udah tinggi banget, ini susah. Jadi susahnya itu udah terkumpul gitu, jadi susah dilewatkan. Dan takutnya juga itu karena itu semak semak kan, takutnya itu ada hewan-hewan melata gitu, kayak ular gitu kan, kita nggak tahu kan. Dan aku mencoba untuk mengeksplor di dekat gedung yang di bawahnya itu guys, coba mengeksplor di gedung yang di bawah. Dan dia itu posisinya itu, ini kan bak, di sebelahnya itu ada rumah lagi. Nah, di depan bak tersebut itu ada bangunan lagi, itu kayak tempat laboratoriumnya lah kalau nggak salah tuh ya. Cuman aku nggak bisa masuk ke dalam karena itu aksesnya itu susah, udah pintunya tuh nggak bisa dibuka. Dan aku coba lah kan turun ke bawah di rumah yang aku bilang tersebut, turun aku di rumah yang ada di bawah tersebut. Dan di rumah yang bawah tersebut, di situ baru aku pertama kali ngerasanya itu vibe-nya itu yang tinggi banget. Vibe-nya itu tinggi banget karena awal turun dari tangganya itu aja udah ngeliat hawa rumahnya itu, udah di bayangan aku itu ya udah aneh, udah lain lah rasanya itu kan ya, lain karena itu udah tempatnya itu udah nggak tahu lagi. Dan udah banyak ditumbuhin rumput-rumput yang merayap-rayap di dinding-dinding gitu kan ya. Aku cobain lah explore kan keliling-keliling rumahnya tersebut. Di rumah tersebut aku nggak tahu kerekam apa enggak di kamera, karena aku ngerekam pakai HP kan, dan mikrofonnya pun yang seadanya aja. Cuman di situ aku merasakan kayak di dalam rumah tersebut itu kayak ada beberapa kali gesekan nggak tahu itu dari apalah gesekan itu kan ya, seperti ada gesekan aktivitas. Cuman aku masih berpikiran positif di situ, aku masih mutarin di situ. Di rumah yang di bawah itu aku lumayan lama eksplornya, karena itu aku masih bisa berpikiran positif lah ya. Di
rumah yang di bawah tersebut. Cuman rasa takutnya itu kuat guys. Dan setelah explore di rumah yang di bawah tersebut kan, di explore, kemudian aku naik ke atas lagi nih guys. Aku naik ke atas dan aku bilang sama teman aku, bisa nggak tunggu di depan dulu, aku mau explore di rumah yang di sebelah itu. Temanku bilang, yakin mau explore di sana? Yakin, aku bilang. Gak apa-apa, itu nanti bisa di apa tuh, di rumputnya itu bisa di runtuh-runtuhkan lah, di apa tuh, geser-geser supaya bisa membuka jalan. Masuklah aku kan di jalan rumah yang satunya itu memang susah banget, itu masuknya itu aja udah sulit. Kaki aku waktu itu sempat luka karena kena kayunya ya guys, sempat luka. Masuklah kan dari depan pintunya tersebut, aku ngucapin salam kan, assalamualaikum, karena kan kita masuk ke wilayah mereka kan. Masuk, permisi. Dan setelah aku masuk ini, aku sempat waktu itu kaget, dan itu nggak tahu kerekam apa nggak di kamera HP aku, cuman itu jelas banget. Begitu aku bilang assalamualaikum, masuk berapa langkah, ada yang bilang shh. Kayak ada yang shh, gitu, kayak ada yang nyaut gitu kan ya, kayak ada yang nyaut salamku, cuman nyautnya itu pakai shh, gitu. Itu aku langsung sumpah merinding. Itu jelas banget suaranya. Aku pikir kan itu dari kawanku suaranya itu kan, makanya aku sempat di videonya tersebut aku sempat apa tuh, balik ke belakang lagi manggil temanku, tunggu situ ya, aku bilang kan. Aku bilang suruh tunggu di depan gerbang tersebut. Aku sambil bilang suruh nunggu di depan gerbang tersebut, aku pastikan dia ngikut aku apa enggak. Dan ternyata dia nggak ngikut aku guys, teman aku. Dan teman aku itu berada di, benar-benar berada di depan gerbang itu. Dan dari gerbang itu ke rumah yang aku ekspor itu jauh guys. Jadi nggak mungkin kan kawanku dari ujung sana bisa jelas banget ke aku kan. Itu sumpah merinding banget. Itu serem banget. Itu sempat panik aku kan, udah mau lari aku tuh sebenarnya, udah mau lari, cuman aku tahan niat, aku ngucap lagi kan, aku baca bismillah, baca doa lagi kan, baca al-fatihah. Aku masuklah pelan-pelan kan ya, masuk. Sempat aku nyenter kan di salah satu ruangan, sih, beberapa ruangan yang ada di situ. Cuman yang ruangan di belakangnya itu aku sempat nyetel sebentar, karena itu aku kayak ada ngerasa sesuatu di ruangan yang di belakang itu sumpah banget. Kayak aku ngerasa kayak di ruangan di belakang itu kayak ada yang ngawasin aku. Pas aku nyentar gitu kan, aku sempat aduh kayak ada yang ngawasin gitu kan. Itu sumpah serem banget guys. Aku sampai itu aku masih bertanya-tanya, itu sampai detik ini aku masih bertanya-tanya dari mana asal suara yang nyaut salamku itu. Itu memang udah serem banget guys. Itu sumpah, ini aku aja sampai kalau ngingatnya itu merinding banget guys. Itu jelas banget suaranya itu nyaut salamku, karena itu jelasnya itu karena begitu selesai aku ngucapin salam, terus ada yang nyaut salamku. Waduh, kata aku bilang kan, ini ada apa ini? Suasananya tuh udah mulai gak enak kan, udah mulai panik suasana kan. Terus aku memutuskanlah untuk keluar dari ruangan tersebut, dari rumah tersebut kan. Aku keluar karena aku takut terjadi apa-apa, karena aku berada jauh dari teman aku yang di depan gerbang tersebut kan.
agak jauh, lumayan jauh. Jadi aku memutuskan untuk keluar. Itu aku keluarnya pun udah gopoh banget, karena aku itu di situ aku udah mulai panik, udah mulai merinding. Dan sampailah aku di depan gerbang itu kan, di depan gerbang. Terus aku tuh kayak ada sesuatu yang narik aku tuh suruh berhenti istirahat di bak itu lagi guys, di bak itu lagi. Karena itu ada tadi itu, nanti aku tampilin dimana aku sempat berhenti naruh kamera HP aku di tangga. Dari situ aku ngela napas, botolkan topi aku, karena topi aku beberapa kali mau jatuh. Aku sempat benerin rambut, mulus-mulus dada, nenangin diri dulu. Terus aku kembali lagi ke atas, karena kayak ada sesuatu yang narik hati aku tuh untuk naik ke atas bak itu lagi. Dan aku sempat bilang sama teman aku, tunggu dulu ke bawah bentar ya, aku mau naik ke atas dulu sebentar. Naik di atas aku sebentar, itu aku ngerasa kayak dari atas baknya itu kayak sosok, kayak apa tuh, kayak memanggil diriku lah untuk naik ke atas gitu kan. Naik ke atas bak itu kayak itu mau, itu kayak buat aku mau hampir panik di situ, di atas itu. Naiklah aku di atas kan, naik di atas udah mulai timbul lagi rasa cemas, seperti di rumah yang aku kedengeran suara orang nyaut salam gitu kan, kedengeran. Aku tuh kayak paniknya itu kayak, aduh nggak bisa diceritakan lah paniknya itu kayak gimana kan di atas bak itu. Setelah aku udah nyelesain eksplornya itu, aku bilang bla 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 dan mengakhiri videonya tersebut. Turun aku di bawah. Pas turun di bawah, aku ngeliat teman aku itu udah lain juga, apa tuh, ekspresinya itu udah lain, kayaknya udah nggak enak juga ya berada di lokasi tersebut. Dan aku memutuskan untuk cabut pulang lah, karena takut terjadi apa-apa kan. Di situ cuma kita berdua aja, dan aksesnya itu lumayan jauh dari keluarga ya. Dan itu serem banget kalau diingat-ingat. Oke guys, sekian cerita seram di konten Creepy Room aku kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like dan subscribe channel ini, dan share channel ini ke teman-teman kalian, supaya aku tambah semangat lagi membuat video-video yang menarik untuk kalian semuanya. Dan bantu support channel aku untuk bisa tembus tahun ini bisa 1000 subscriber ya guys. Mohon bantu supportnya. Dan yang terakhir, nama aku Bang Irwan, dan bye.